Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fikriya Anissa dengan NPM 2214181028 dari kelas Tanah B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai permasalahan tanah ultisol di Lampung. Tanah ultisol merupakan salah satu jenis tanah yang tersebar luas di Indonesia dan salah satunya ada di Lampung. Tanah ultisol memiliki tingkat kesuburan yang rendah karena kandungan unsur haranya yang rendah dan juga sifat kimianya yang kurang mendukung untuk bidang pertanian. Pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan tanah ultisol di Lampung dan juga solusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas lahan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai karakteristik dari tanah ultisol. Tanah ultisol ini memiliki beberapa karakteristik, diantaranya yang pertama adalah kandungan bahan organiknya yang rendah. Tanah ultisol umumnya memiliki kandungan bahan organik yang rendah, sehingga kemampuannya untuk menyerap atau menyimpan air dan juga unsur hara itu terbatas. Yang kedua, tentang tingkat keasaman pH atau pH-nya yang rendah. Tanah ultisol cenderung bersifat asam, berkisar di pH di bawah 5,5 yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan juga aktivitas mikroorganisme bermanfaat yang ada di dalam tanah. Yang ketiga, merupakan kapasitas tukar kation yang rendah. Kapasitas tukar kation yang rendah dapat mengakibatkan kemampuan tanah untuk menahan unsur hara esensial seperti kalsium, magnesium, dan juga kalium itu menjadi terbatas. Selanjutnya, yang nomor 4 itu adalah tingginya kandungan aluminium yang menyebabkan tanah dapat menjadi asam dan juga bersifat racun bagi tanaman. Selanjutnya, merupakan permasalahan penggunaan tanah ultisol di Lampung. Yang pertama merupakan penurunan kesuburan tanah. Kesuburan tanah ultisol yang rendah menyebabkan produktivitas pertanian juga akan rendah seperti itu. Pertanian di Lampung seringkali mengandalkan penggunaan pupuk kimia yang secara berlebihan untuk meningkatkan hasil pertanian yang dalam jangka panjang dan dapat memperburuk suatu kualitas tanah dan menyebabkan degradasi lahan. Selanjutnya yang nomor 2 itu mengenai erosi dan juga degradasi lahan. Erosi merupakan masalah serius yang terjadi pada tanah ultisol di Lampung, terutama dengan lahan kemiringan yang tinggi. Kurangnya vegetasi penutup seperti cover crop itu dapat menyebabkan laju erosi cepat, sehingga lapisan tanah yang subur atau topsoil secepat terkikis dan juga mengurangi kapasitas lahan dalam mendukung produksi pertanian. Selanjutnya yang nomor 3 merupakan pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan. Praktek pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan seperti pembukaan lahan tanpa sistem konservasi yang memadai dapat memperburuk kondisi tanah, sistem pertanian yang tidak mempertimbangkan rotasi tanaman, atau penggunaan tanaman penutup dapat menyebabkan penurunan kualitas tanah lebih lanjut. Ini seringkali terjadi di daerah Lampung karena kebanyakan para petani kurang memperhatikan tentang permasalahan pengelolaan tanah di lahan-lahan mereka dan hanya lebih mementingkan untuk tingkat produksinya seperti menambah pupuk-pupuk kimia untuk menunjang produktivitas, sedangkan di kenyataannya pengelolaan tanah itu sangat penting dilakukan dalam tanah ultisol di daerah Lampung. Yang keempat itu merupakan keterbatasan akses terhadap teknologi dan juga informasi. Petani di Lampung masih sangat sering tidak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi dan juga informasi tentang cara-cara memperbaiki tanah dan bagaimana sih pengelolaan tanah tersebut dapat dilakukan pada tanah ultisol. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya adopsi teknologi pertanian yang ramah lingkungan dan efektif dalam pengelolaan tanah. Nah, di sini mungkin terjadi permasalahan lagi mengapa
petani di Lampung kurang memperhatikan terhadap pengelolaan tanah, terhadap teknologi dan juga informasi, karena mereka para petani kurang mendapatkan teknologi dan juga informasi yang dapat membantu menunjang para petani untuk meningkatkan hasil panen dan juga produktivitas dalam pertanian, seperti itu. Mungkin dari permasalahan-permasalahan yang sudah dibahas tadi, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam proses atau permasalahan tanah Ultisol di Lampung ini. Yang pertama itu dapat dilakukan pengapuran untuk meningkatkan pH tanah. Pengapuran dapat dilakukan untuk menetralkan keasaman tanah yang dapat meningkatkan pH dan mengurangi toksisitas dari aluminium atau Al. Penggunaan kapur dolomit atau kapur pertanian menjadi solusi yang efektif untuk memperbaiki sifat kimia tanah Ultisol. Nah, mungkin di sini para petani lebih mengenal penggunaan kapur dolomit ketimbang kalsit. Walaupun pada kenyataannya dari kapur dolomit ataupun kalsit itu yang lebih unggul sebenarnya kalsit, karena walaupun dolomit mengandung dua unsur seperti Ca dan Mg, mereka presentasinya rendah dan lebih tinggi presentasi Ca di dalam kandungan kalsit. Namun seperti ini perlu diperhatikan juga dalam penggunaannya, tidak perlu berlebihan dan tetap memperhatikan dosis dalam penggunaan kapur. Solusi yang kedua bisa dilakukan dengan cara peningkatan bahan organik tanah. Menambahkan bahan organik tanah seperti pupuk kandang, kompos, atau sisa tanaman dapat meningkatkan kandungan bahan organik di dalam tanah. Hal ini akan meningkatkan kapasitas tukar kation dan juga retensi air serta memperbaiki struktur tanah. Kebanyakan para petani di Lampung ataupun petani di Indonesia, mereka lebih tidak memikirkan bagaimana tanah itu kedepannya akan digunakan. Maksudnya seperti mereka memanen, setelah itu tumbuhan-tumbuhan tersebut, tanaman-tanaman tersebut tidak mereka kembalikan ke dalam tanah. Padahal kenyataannya tanaman yang dikembalikan ke dalam tanah itu nantinya akan menjadi suatu tambahan bahan organik tanah dan dapat meningkatkan kesuburan tanah, yakni bisa memperbaiki struktur-struktur tanah dan nantinya akan berdampak pada peningkatan produktivitas tanah. Walaupun peningkatan bahan organik itu berjalan sangat lama dan juga manfaat yang diperoleh dari bahan-bahan organik itu tidak berlaku secara instan seperti penggunaan pupuk organik, namun dampaknya akan bagus bagi tanah dan juga pertanian ke depannya. Selanjutnya, yang ketiga, dapat dilakukan sistem pertanian konservasi. Dalam hal ini, penggunaan sistem informasi seperti terasering di lahan miring dan tanaman penutup tanah dapat mengurangi laju erosi dan meningkatkan keberlanjutan produksi pertanian. Seperti ini dapat dilakukan dengan cara penanaman LCC. Yang selanjutnya dalam poin keempat, peningkatan akses terhadap informasi dan juga teknologi ini penting dilakukan para petani, seperti diadakannya program penyuluhan pertanian yang berfokus pada teknik pengelolaan tanah Ultisol yang perlu ditingkatkan, dan hal ini dapat memberikan pelatihan langsung kepada para petani dalam menghadapi tanah Ultisol. Mungkin kesimpulan dari presentasi saya adalah permasalahan tanah Ultisol di Lampung terkait dengan kesuburan tanah Ultisol, kesuburan tanah yang rendah, erosi dan juga pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan proses pengapuran, peningkatan bahan organik, penerapan sistem pertanian berkelanjutan atau konservasi, dan peningkatan akses terhadap teknologi dan juga informasi tentang pertanian. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan produktivitas tanah Ultisol di pertanian pada daerah Lampung dapat meningkat secara berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.